Pemirsa, di tengah badai kasus korupsi timah yang menerpa suaminya Harvey Muiz yang divonis 20 tahun penjara, Sandra Dewi kini tengah berjuang untuk mempertahankan asetnya yang dirampas untuk negara dengan menggugat Kejaksaan Agung agar mengembalikan sejumlah aset yang sudah terlanjur disita berupa 88 tas branded, logam mulia, hingga deposito bernilai 33 miliar, hingga sejumlah properti yang diklaim Sandra adalah hasil kerja kerasnya selama 1 dekade di dunia hiburan. Sidang keberatan terkait penyitaan aset memang masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun hingga sudah beberapa kali sidang, Sandra Dewi tak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Yang jelas penuntut umum siap untuk menjawab dan menerangkan apa-apa saja terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh saudara Sandra Dewi, dan nanti itu akan diungkap di pengadilan. Benar, saat ini Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang menjalankan atau berlangsung sidang keberatan penyitaan aset yang diajukan oleh saudara Sandra Dewi. Yang dia keberatan untuk disita yaitu sejumlah perhiasan, jumlahnya sangat banyak, ada 100 lebih, karena dia mengaku di-endorse oleh perhiasan, termasuk dia punya merek sendiri kalau tidak salah. Kemudian juga ada tas, dari 88 tas mungkin ada sejumlah sekian yang dianggap itu hasil jerih payah sendiri. Kemudian 2 unit kondominium di perumahan Gading Serpong. Kemudian ada rumah Paku Buwono di Kebayoran Baru, di situ ada berapa unit kalau tidak salah. Kemudian ada di rumah di Permata Regensi Jakarta Barat, dan sejumlah uang di tabungan yang diblokir, itu yang diajukan keberatan. Bukan tanpa alasan, Sandra Dewi mengajukan gugatan keberatan terhadap penyitaan sejumlah aset miliknya. Artis kelahiran Pangkal Pinang ini merasa aset-aset tersebut tidak terkait dengan hasil tindak korupsi yang melibatkan suaminya, melainkan dia dapat dari hasil endorsement, pembelian pribadi, serta hadiah. Terlebih lagi, Sandra Dewi mengaku jika ia dan Harvey sudah melakukan perjanjian pisah harta sebelum menikah di hadapan notaris pada 12 Oktober 2016, tepat sebulan sebelum mereka sah menjadi suami istri. Sejumlah alasan yang diajukan oleh Sandra Dewi, satu, dia beralasan ada pemisahan harta sebelum menikah, jadi ada perjanjian pranikah. Ya, saya tidak tahu persis, saya hanya mendengar. Tapi kan kapan itu pisah hartanya dibuat kita nggak tahu seperti apa. Tapi yang jelas penuntut umum mengambil langkah-langkah hukum udah pasti dipertimbangkan. Akta perjanjian kawin. Perjuangan Sandra Dewi agar aset-asetnya kembali seolah masih panjang, lantaran pihak Kejaksaan Agung pun tak akan tinggal diam untuk tetap menyita aset-aset yang diduga didapat dari hasil korupsi yang melibatkan Harvey Muiz. Lantas benarkah Sandra Dewi berhasil mendapatkan aset-asetnya kembali? Akankah Sandra Dewi akan mengajukan kasasi jika gagal kembali mendapatkan aset-asetnya? Kalau memang dari yang mengajukan mempunyai alibi dan dasar yang kuat, argumen yang kuat, ya tentunya kalau sudah ada putusan pengadilan yang ingkrah terhadap keberatan itu, ya kita kembalikan. Meski mengaku aset-aset tersebut hasil kerja keras sendiri, namun netizen seolah tak begitu saja percaya dengan pengakuan Sandra Dewi. Apalagi Harvey terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang sudah merugikan negara 300 triliun. Bisa jadi ada sebagian aset yang dimilikinya adalah pemberian Harvey. Jika ditelisik lebih jauh, sejak menikah, Sandra Dewi seolah memilih fokus menjadi ibu rumah tangga dan meninggalkan industri hiburan, yang artinya Sandra Dewi tak lagi mendapat penghasilan sebagai artis. Bisa jadi alasan Sandra Dewi ngotot untuk bisa kembali mendapatkan aset lantaran kini ia harus berjuang menafkahi kedua anaknya. Mungkinkah tabungan Sandra Dewi kini sudah mulai menipis? Apalagi meski sudah kembali aktif di medsos setelah akun Instagramnya sempat menghilang, Sandra Dewi tampak tak lagi menerima endorse untuk mendapatkan cuan. Sementara pintu damai antara Ayu Hairun Nurisa dengan Ashanty benar-benar tertutup. Keduanya kini seolah saling adu kekuatan untuk saling lapor. Ayu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
tak gentar menghadapi Ashanti, bahkan sudah melaporkan Ashanti atas dugaan ilegal akses, perampasan, dugaan TPPU, hingga menggugat mantan bosnya itu 100 miliar. Kemarin ditemani kuasa hukumnya, Ayu menyambangi Polres Jakarta Selatan untuk menjalani BAP tambahan, serta menyerahkan bukti-bukti, serta akan menghadirkan 2 saksi untuk menguatkan laporannya. Lantas, bukti-bukti apa saja yang diberikan Ayu untuk menguatkan laporannya? Tadi cuma di BAP tambahan aja ya, cuma ada beberapa pertanyaan aja. Masih seputar yang legal akses karena gitu. Dan itu kalau kita coba cross check, kita coba lakukan WhatsApp ya, Bayu ya. Iya, WhatsApp ke nomor klien kami yang lama, itu WhatsApp-nya sudah terhapus, Bayu. Sudah dihapus. Kan laporan kapan siapapun boleh lapor, tapi ya ditolak apa ada. Berarti bisa dibilang laporan Ayu selama ini buat ngejatuhin Bunda gitu. Iya, dia hanya pengen nggak ya, ibaratnya dia pengen, oh dilaporin banyak, kira-kira Bunda nih akan ini nggak ya. Meski Ayu yakin menyeret Ashanti ke polisi, namun kini Ayu justru menghadapi tudingan baru dari pihak Ashanti terkait menerima aliran dana dari Boki Rusun Noviana yang diduga telah melakukan penipuan terhadap calon jamaah umroh. Dugaan tersebut dipicu lantaran Ayu diduga memiliki kedekatan dengan Noviana, terduga pelaku penipuan travel umroh. Benarkah Ayu memiliki kedekatan dengan Noviana? Sebenarnya nggak ada ya. Tadi kan aku sebenarnya nggak mau ngomong panjang lebar, tapi sebenarnya itu nggak ada. Dan kalaupun misalkan pihak sebelah punya bukti, silakan dibuktikan aja. Tapi kalau dari aku, benar-benar nggak ada. Jadi tersangka dan harus kembali menghadapi tudingan baru yang dilontarkan kubu Ashanti tak lantas membuat Ayu ciut. Ayu seolah sudah menyiapkan mental. Bahkan meski sudah disindir Ashanti sebagai orang yang tak tahu malu hingga diminta bertobat, tak lantas menyurutkan Ayu untuk membongkar aib istri dari Anang Hermansyah itu. Bertaubatlah sayangku, bertaubatlah. Hukum di dunia tidak seberat hukumannya. Masya Allah. Ya dong. Kalau itu kan urusan masing-masing pribadi ya. Orang mau berbuat baik, orang mau berbuat jahat, mau tobat atau enggak, ya itu kembali lagi ke masing-masing pribadinya. Lantas benarkah besok Ayu akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polres Tangerang Selatan? Belum ada panggilan. Belum ada, karena kan harusnya jangan bertabrakan ya sama hukum ya. Sejauh ini masih oke, masih mempersiapkan diri aja buat nanti seperti apa.